Saudara militer Amerika Serikat kembali menembak kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Samudra Pasifik Timur. 4 orang narkoteroris dilaporkan tewas. Serangan kapal dilakukan oleh Satuan Tugas Gabungan Southern Spear atas perintah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Rekaman menunjukkan kapal terbakar hebat dan terjadi setelah ledakan usai ditembak. Intelijen Amerika Serikat memastikan kapal melintas di jalur perdagangan narkoba dan 4 pria yang diduga narkoteroris tewas. Serangan ini dirilis beberapa jam setelah Senat Amerika Serikat meloloskan anggaran pertahanan senilai $901 miliar untuk meningkatkan pengawasan terhadap Pentagon. Tidak ada korban jiwa dari militer Amerika Serikat. Sidang parlemen Albania di Tirana berubah ricuh saat anggota parlemen oposisi bentrok dengan petugas keamanan dan menyalakan suar di dalam ruang sidang. Kerusuhan terjadi saat parlemen bersidang untuk memilih ombudsman Albania. Oposisi memprotes pemerintah Partai Sosialis atas tuduhan kecurangan pemilu dan kemunduran demokrasi. Anggota parlemen oposisi melempar botol, menarik mikrofon, dan menguasai kursi kabinet. Sejumlah anggota juga menyalakan suar saat petugas keamanan berupaya mengendalikan situasi. Oposisi menuntut pengunduran diri Wakil Perdana Menteri Belinda Paluku terkait dugaan kasus korupsi, serta mengumumkan rencana aksi protes lanjutan terhadap pemerintah. Kericuhan mewarnai jalannya unjuk rasa yang dilakukan ratusan petani di Brussels, Belgia. Dalam aksinya, para petani menentang kesepakatan perdagangan bebas dengan negara-negara di Amerika Selatan. Saling dorong tak terelakkan antara petani dengan polisi saat masa menggelar unjuk rasa di kota Brussels dan merespons aksi para petani. Polisi pun melepaskan gas air mata. Sejumlah petani mengaku kesepakatan perdagangan bebas dengan negara-negara di Amerika Selatan berdampak dengan mata pencarian mereka. Masa mengancam melakukan aksi lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak direspons. Serangan drone Ukraina kemarin menewaskan 1 orang dan melukai 7 lainnya di wilayah Rostov, Rusia. Gubernur Yuri Shilsar melaporkan serangan tersebut menyebabkan kebakaran di sebuah apartemen di kota Bataysk. Bangunan lain juga mengalami kerusakan di kota Rostov yang berdekatan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pertahanan udara sudah menghalau 77 drone Ukraina di berbagai wilayah Rusia dan Crimea yang menjadi sasaran. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah merebut 1 permukiman di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Selain permukiman militer, Rusia juga menyerang infrastruktur transportasi Ukraina yang digunakan untuk operasi militer, pusat perakitan dan pengujian pesawat nirawak atau drone, hingga pabrik untuk perakitan drone. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan pihaknya juga telah mencegat dan menghancurkan 180 drone milik Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan pola pikir Rusia harus dikenali dan ditindaklanjuti karena dinilai merusak diplomasi dan digunakan untuk menutupi upaya menghancurkan Ukraina serta melegitimasi pencurian wilayah. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. І як офіційні
розпорядження їхній армії. Треба цей настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитись легітимізації крадіжки Росією нашої землі. А далі інші країни в Європі, які хтось там в Росії може колись назвати своїми начебто історичними землями. Sebelumnya, Saudara Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Ukraina jika pihaknya berupaya memperluas wilayah kekuasaannya di Ukraina. Hal ini diungkap Putin jika Ukraina dan sekutu baratnya menolak proposalnya dalam perundingan damai. Menurut Putin, pihaknya siap untuk mengadakan pembicaraan dan menyelesaikan semua masalah yang muncul dalam beberapa tahun terakhir melalui cara damai. Namun demikian, Putin menegaskan jika Ukraina dan sekutunya menolak melalui cara diplomatik, Rusia akan mencapai pembebasan tanah bersejarahnya melalui cara militer. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melancarkan upaya diplomatik yang ekstensif untuk mengakhiri hampir 4 tahun pertempuran setelah invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2025. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем. Администрация Соединенных Штатов Америки демонстрирует такую готовность. Мы ведем с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами. Но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления. Если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе. Informasi lainnya, Saudara, 88 jenazah warga Palestina dimakamkan setelah upaya selama beberapa hari oleh tim pertahanan sipil untuk mengambilnya dari bawah reruntuhan di Gaza Barat. Dan sebelumnya Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata di mana salah satu poinnya adalah pembebasan sandera baik hidup maupun mati. Rekaman yang diambil pada hari Kamis setempat menunjukkan jenazah diangkut dari Rumah Sakit Al-Shifa ke pemakaman Deir al-Balah. Dan sebelumnya pertahanan sipil di Gaza mengumumkan selesainya operasi evakuasi seluruh anggota keluarga salah satu warga yang berjumlah 60 jenazah dari reruntuhan rumah di kota Gaza. Operasi yang dilakukan dengan peralatan yang sangat terbatas ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. اليوم يمر الذكرى السنوية الثانية على استشهادهم جميعا. عامين كاملين واحنا نحاول استخراجهم دون جدوى لرفض الاحتلال ذلك ولعدم وجود معدات لمساعدتنا في ذلك، فكنا ننتظر حتى قاموا اخواننا الدفاع المدني قبل 4 أيام ببلغنا انه سيتم استخراجهم وان هناك في معدات موجودة ومشكورين قاموا بالواجب معنا. وبالامس انهينا عملية البحث واستخراج الجثث بعد عامين كاملين. استخرجنا 88 جثة سيتم دفنهم في المقبرة الإسلامية في دير البلح إن شاء الله بمعرفة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. Puluhan warga Palestina berkumpul di Nusairat, Gaza Tengah untuk mendapatkan makanan dari dapur amal di tengah krisis kemanusiaan yang kian parah. Warga mengaku kekurangan makanan dan air serta terus mengungsi akibat konflik yang berkepanjangan. Pengiriman bantuan ke Gaza dinilai masih jauh di bawah kebutuhan, sementara harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Kondisi ini memperburuk kehidupan jutaan warga yang mengaku makanan ada namun tidak memiliki uang untuk membelinya.
مأساوي، يعني أنا مش قادر أرجع معسكر جباليا ولا على منطقتي، ولا في مية ولا في أكل ولا في شرب ولا في حتى مكان تعبر على منطقتك، ولا عارف كيف منطقتي كيف شكلها أصلا، ولا عارف داري ولا عارف مكاني ولا عارف المنطقة اللي أنا ساكن فيها أصلا. عانيت كثير، نزحت في 6 7 8 مرات، فراشة أواعية أغراض ما لقيهن. Rumah Sakit Al-Shifa Kota Gaza, Palestina meresmikan layanan baru Rabu kemarin. Sejumlah warga Gaza mulai dapat menikmati fasilitas kesehatan di tengah keterbatasan pasca perang. Proyek ini merupakan salah satu proyek rehabilitasi pertama yang selesai dibangun di Al-Shifa, diawasi oleh organisasi medis internasional. Fasilitas baru mencakup 6 ruang operasi lengkap, 63 tempat tidur pasien termasuk 13 ruang perawatan intensif dan ruang pemulihan yang memadai. Kepala Perawatan Intensif Rumah Sakit Al-Shifa, Ahmed Jaror, mengatakan rumah sakit masih membutuhkan mesin dialisis, perangkat baru lain dan mesin X-ray tambahan lagi. Sementara perang di Gaza, Al-Shifa mengalami kerusakan parah dan sebagian besar layanan kesehatan tidak berfungsi. Rumah sakit tetap melayani pasien meski terbatas fasilitas. نحن نحتاج مثلا غسيل كلوي، جهاز غسيل كلوي لأجهزة تصوير تلفزيونية أدق من الموجودة عندنا، وهكذا جهاز مثلا فحص تصوير إشعاعي، لكن لحد الأدنى نستطيع أن تداور يعني تدبير أمورنا في الوضع هذا.